Karena para ulama menyebutkan, ada dalam satu riwayat, orang yang senantiasa terus berniat baik sampai mati dia belum dimampukan oleh Allah, dia tuh ngomong, ya Allah, aku niat kalau aku ada rezeki aku berangkat umroh ya Allah, tapi sampai mati belum ada rezeki. Nanti ketika meninggal dunia, ibu akan menerima dari malaikat sebuah catatan berangkat haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa lesunian nih? Apa efek makan siang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradhas salata ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina minas salati hadina ila siratillahil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang kita banggakan Bapak Hermansyah selaku KUA Kecamatan Tebing Tinggi, ya. Yang kami banggakan para sesepuh-sesepuh kita di sini, terkhusus Mustasyar NU Bapak Kiai Haji Andi Aziz, ya. Dan pengurus masjid kita Bapak Haji Abdul Hamid, mudah-mudahan haji, amin, ya. Putra daripada salah satu pendiri masjid ini, ya, dan pendiri NU, Pak, ya, Bapak Abdul Manandung. Sebenarnya bukan Manandung, Abdul Manan, terus ada ndungnya, ya. Cuma karena wong kita ini tidak ngerti bahasa Arab, Abdul Manandung. Nah itu sebenarnya Abdul Manan. Apa Abdul Manan? Al-Mannan itu salah satu sifat Allah yang seneng nginjuk anugerah, tuh namanya Al-Mannan. Karena wong dulu namanya pasti bagus-bagus, Abdul Mannan. Tidak seperti wong sekarang, nama anaknya Angel, dipanggil oleh neneknya wong Jawa Angel. Ya? Namanya tuh bagus, Abdul Mannan Ndung. Nah, cuma karena kita ini banyak yang tidak ngerti bahasa Arab, jadi berubah nama tadi Abdul Menandung. Nah itu, aku yakin itu namanya Kiai Haji Abdul Mannan Ndung, ya. Maka ibu-ibu semuanya, terkhusus nyai kami Nyayu Hafsah, ya. Aku baru tahu kalau Tino tuh cerewet nih. Nggak berhenti WA, nelpon, oh nyai aku nih, ya Allah, gitu, ya. Aku lagi mau lagi masih pokoknya, tapi subhanallah, saking semangatnya ngadain Isra Mi'raj. Mudah-mudahan nyai dan semua tim yang mengadakan, termasuk ibu-ibu semua, amal ibadahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, orang yang menuntut ilmu itu seperti orang yang sedang di jalan Allah. Ibu-ibu
Ya, mana lebih bagus, ke pasar sama menuntut ilmu kira-kira? Ini menuntut ilmu ke pasar tuh bukan berarti haram, bukan. Wong ke pasar tuh kalau membelanja keperluan memang harus. Yang repot nih banyak ibu-ibu ke pasar tuh nak nengok-nengok. Jadi bikin luat yang jual. Ya, nengok baik, melidak. Tapi itu ibu-ibu di Linggau. Kalau ibu-ibu di tebing tinggi ini insya Allah tidak ada beda. Ya. Lah laku puji masih baik, tidak ada beda. Ya. Baik ibu-ibu, ini saya bangga dengan masjid ini, ya. Namanya Bella mantap. Inilah kedua kali ini aku ceramah sini ya. Namanya Darus Sa'adah. Apa Darus Sa'adah itu? Tempat kebahagiaan. Itu arti Darus Sa'adah. Bukan Darus Sa'adah itu mentang-mentang nama betino, tukang pecel Darus Sa'adah itu bukan. Darus Sa'adah, Sa'adah itu kebahagiaan. Gimana tidak? Di masjid ini jangankan sholat, jangankan ibadah, duduknya baik niat iktikaf ibadah. Duduknya baik itu. Apalagi tambah wirid, tambah sholawatan, denger Quran pula, denger baca Quran tadi itu. Walaupun ibu tak maconya dapat pahalanya itu. Wal qari was sami, yang baca dan yang dengar syarikani fil ajri, sama-sama dapat pahala. Yang baca tadi setiap huruf 10, yang dengar juga sama. Tapi yang tak dengar berejola. Buang baca Quran dia sibuk ngobrol dengan kawan. Kalau ada orang baca Quran itu didengeri biar dapat pahala yang sama. Apalagi yang ngerti sambil ditadabburikan artinya. Tuh. Makanya untuk mengganti bagi yang belum dengar tadi, sama-sama kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Galak tak kira-kira? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Beruntung ibu-ibu yang baca tadi. Baca 3 surat pendek, pahalanya pahala khatam Quran. Satu kali kita baca surah Al-Ikhlas itu pahalanya seperti baca sepertiga Al-Quran. Apalagi baca Qurannya niat. Tuh. Dibandingkan ibu nyanyi 7 album, ya, congkripit bolak-balik, lebih baik ibu membaca surah Al-Ikhlas. Apalagi ibu kalau lagi marah dengan laki sambil baca surah Al-Ikhlas berpahala. Tengok rainya tuh, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tengok sambil marah, lari jinnya insyaallah. Toko laki kita lari. Ya. Daripada ibu marahi laki ngomong acut marut tak keruan. Betul tak? Apalagi tadi, ya, mohon maaf, aku lupa dengan wak kita ni. Beliau ni? Haji Fadil. Wah, Haji Fadillah, Haji Fadil, masya-Allah. Mohon maaf, wak aku lupa tadi nama. Ya. Apalagi ibu-ibu tadi solawatan, baca ya Nabi. 1 kali solawat, 10 kali Allah bersolawat. Apa kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad? 1 kali saja Allah bersolawat kepada kita tu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hati lagi gundah gulana, lagi buntu, solawat. Jangan berutuan, solawat. Ngapa solawatan lagi buntu?
Salawat yang ringan, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mau dilagukan sama-sama, sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh 4 kali kali 10. Masya Allah, cucuran rahmat Allah. Ya, duduk ibu sambil nyari kutu, kutu cucung, sallallahu kelentang alamu, ya, mau cek bawang, sallallahu, ya Allah, ya, daripada ibu nonton layangan putus tuh, kok Ustaz tahu nonton juga. Baiklah ibu-ibu, ya, pada kesempatan kali ini kita ini sudah tahu Isra dan Mi'raj ini peristiwa yang agung, betul? Peristiwa yang besar, peristiwa yang bagi manusia peristiwa yang luar biasa. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu yang lainnya termasuk Abu Rokok, dah percaya dengan apa? Isra Mi'raj ini, karena di luar kebiasaan manusia. Perjalanan dari Mekah ke Palestina itu kalau pakai unta perginya baik hampir 1 bulan, bahkan dalam satu ayat diceritakan 15 hari perginya baik, bolak-balik sebulan. Ini Nabi pergi dari habis Isya balik sebelum subuh. Menurut manusia ngakali. Makanya Abu Jahal, ibu-ibu, Abu Jahal tuh rajin hadir pengajian Nabi, rajin. Tapi bukan nak dapat ilmu, nak nyari kekurangan. Apalah hal yang pacak nendang Nabi Muhammad. Maka kamu yang hadir ke sini nengok kekurangan aku sama dengan Abu Jahal. Apalagi datang ke sini cuma nak merumpi medak keruan. Persis Abu Lahab. Ya. Jangan dikira Abu Jahal tidak hadir pengajian, sama. Kalau zaman Nabi ada Abu Jahal, jangan-jangan di sekarang ini ada Ummu Jahal. Ya. Tuh. Pas nengok Nabi ngomong habis subuh cerita, kalau saya diberangkatkan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, sampai ke sini sebelum subuh. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, Abu Jahal langsung ngomong. Terutama beliau ngerayu yang baru masuk Islam. Sini kamu nak tengoklah, ya, itu tuh yang kata kamu Nabi, kamu imani. Tapi hebatnya Sayyidina Abu Bakar. Hei Abu Bakar, tengok sahabatmu makin lama makin gila. Ya. Kok bisa katanya? Kok bisa manusia seperti Muhammad ngaku berangkat dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, habis Isya nyampe sebelum subuh. Tak masuk akal. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lebih tak masuk akal dari itu, asal keluar dari mulut Nabi Muhammad saya percaya. Oh, ibu-ibu boleh tak percaya omongan lakinya, boleh tak percaya omongan kawannya, boleh tak percaya omongan siapapun, tapi kalau sudah apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, jangan tidak percaya. Apalagi peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukan Nabi yang berjalan dewek, tapi apa? Subhanalladzi
asra. Sungguh maha hebat Allah, sungguh maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dia itu diperjalankan, bukan berjalan dewe. Ibu-ibu dak katik duit berangkat umroh, tetangga ngomong ngepet ibu ini. Awak saro dak katik duit umroh, dua mendak ngepet maling duit mertua dia nih. Ketengokan dari rainya, mulai jadi omongan tetangga. Padahal dia tuh bukan berangkat dari duitnya dewe. Ada Pak Kua yang memberangkatkan, ada Pak Wali Kota yang membiayai, ada wong kayo yang ngenjuk duit. Ya, karena wong berangkat haji itu bu, berangkat umroh, macam-macam baik rezekinya. Nah bagi kamu yang belum sempat berangkat umroh, nak pengen tak dapat pahalanya walaupun belum berangkat? Niat terus. Nah ketawa ibu nih, aku tuh serius ya, ngomong sama anaknya, nak insya Allah ibu bulan depan berangkat umroh. Serius mak? Insya Allah ya. Bulan depan belum berangkat, anaknya nanya lagi, ngapa belum berangkat? Insya Allah bulan depan. Insya Allah ibu niat-niat. Tahu bulan depan belum berangkat lagi, anaknya ngapa mak belum berangkat? Insya Allah bulan depan. Terus niat sampai kita meninggal dunia. Serius ini, serius, serius aku ngomong serius ya. Karena para ulama menyebutkan, ada dalam satu riwayat, orang yang senantiasa terus berniat baik sampai mati dia belum dimampukan oleh Allah, dia tuh ngomong, ya Allah aku niat kalau aku ada rezeki aku berangkat umroh ya Allah, tapi sampai mati belum ada rezeki. Nanti ketika meninggal dunia ibu akan menerima dari malaikat sebuah catatan berangkat haji dan umroh. Ibu nanti nanya, ya Allah aku belum haji ini, malu aku nerima ini. Kasih tahu malaikat kepada dia, itu niatnya yang tulus dalam hati. Tuh. Tapi ingat, niatnya tulus, bukan ica-ica. Aku nak ngerjoi Tuhan. Nah, nih, ya, niatkan dengan tulus. Ya, jadi ibu-ibu jangan kecewa kalau belum ke Masjidil Haram. Jadilah ke Masjid Darus Saadah, jadilah. Ya, jadilah. Nah, ini ibu-ibu peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya mau nyinggung masalah sholat. Sholat ini ibadah yang luar biasa. Kenapa? Berpolo-polo, bahkan bisa jadi beratus-ratus nilai ibadah ada dalam sholat. Tidak percaya? Kita bahas sikok-sikok. Setuju tidak kira-kira? Sampai jam berapa aku ngaji ini kira-kira? Ya, sampai ibu bubar ya. Ya. Nih, yang pertama nih dari wudhu, baik. Wudhu ini luar biasa. Itu belum sholatnya, baru ngambek wudhu. Apa kata baginda Nabi? Man tawaddo'a, siapa yang berwudhu, famat madha, kemudian kumur-kumur, kharajatil khataya min fihi. Siapa yang berwudhu kemudian kumur-kumur, keluar dosa dari mulutnya. Tuh, yang galak ngatoi aku, ngatoi lakinya, ya, ngomong dak keluar, ketika wudhu kumur-kumur, keluar dosa itu, keluar kan. Waktu ibu kumur-kumur yang dilepehkan itu bukan air, dosa. Kalau Allah buka hijab, jijik kita nengok kumur-kumur kita itu. Karena isinya apa? Kebusukan mulut kita. Ya. Wa idastanthara, kalau dia masukkan air ke dalam hidungnya, kharajatil khataya min anfihi, keluar dosa dari hidung. Wa idza ghasalal wajha, kalau dia basuh wajah, kharajatil khataya min wajhihi hatta takhruja min asfari ainaihi, sampai keluar dari yang mana bu? Terselip-selip di mata ini.
apalagi macam aku nih lanang nih, ya, biji mato nih, nengok itino tuh, ya, yang namanya lanang nih bukan jigalo, termasuk Pak Herman Syah, ya, apalagi Pak Abdul Hamid, ya, walaupun tua-tua nih, ya, kecuali aku, kalau aku dijamin lebih kanji, ya. Maklumlah Pak, pakai sarung terus, apalagi Pak Andi Aziz nih pakai sarung terus, sirkulasi udara luar biasa, mantap, tanpa halangan, ya. Berapa Kiai Andi anaknya? 3. Nah, tuh. Itu sirkulasi bagus. Kalau Kak Hermansyah berapa? 3 juga, ya lah. Agak kurang aktif beliau. Keluar nih dari wajah, semua dosa segala macam nih keluar. Hatta takhruja min hatta takhruja min asfari ainaihi, sampai apa dosa yang nyelip-nyelip di sini nih ibu-ibu, semuanya keluar. Ini dari wudu, ya. Belum basuh tangan, dosa yang keluar dari tangan ini luar biasa. Belum dosa kepala kita, sampai dari telinga keluar galo, itu baru wudunya, baik. Makanya dalam hadis yang lain ibu-ibu, hadis yang lain nih, saya sampaikan apa kata baginda Nabi, hal adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya, ya, wa yarfa'u bihi darajat. Kata Nabi, mau enggak saya tunjukkan amalan yang bisa ngapusi dosa dan amalan yang bisa ngangkat derajat? Mau enggak ibu-ibu? Bu, kita ini kalau di mata manusia biasa galau, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita di hadapan Allah enggak punya derajat. Ibu-ibu boleh ditengok manusia miskin, boleh, enggak apa-apa. Uang nengok kita nih, ya, standar kita, raih kita dikilan ini, ya biarin. Tapi jangan sampai Allah memurkai kita, ini yang paling penting. Orang-orang kalau nengok kita mungkin dengan sebelah mata, karena matanya picek. Kalau aku tidak galak Pak nengok orang sebelah mata, karena Kak Hermansyah mata aku 2. Kalau ada orang nengok kita sebelah mata, omong be, oh kau lah kapan mulai picek, ya, tuh terserah, biarlah dia nak nengok dengan kita, biarlah. Mungkin urat matanya lagi tidak lurus, kebanyakan nih gue nonton sinetron, ya, biarlah. Tapi yang penting jangan sampai Allah memandang kita penuh dengan dosa. Ini kuncinya. Ada amalan yang diajarkan kepada baginda Nabi kepada para sahabat. Apa yang pertama? Isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu walaupun itu sulit. Aku tanya sama ibu-ibu, kita waktu nak wudu tuh banyak tak kesulitannya? Apalagi wudu subuh, dingin. Terus ibu-ibu nih, kalau nak wudu tuh takut make upnya hilang. Dia bilang, aku tahu dah. Nah, laju nak marah aku kan. Ibu-ibu nih paling berat nak wudu, takut dia bedak nih luntur, abang bibir nih terkelokek, bulu mata anti petir. Ini bulu mata nih nyai bukan lagi anti badai, lah anti petir mah ini, ya. 3 tahun yang lalu bulu mata anti badai, gak lama lagi ini anti tsunami. Kalau kena tsunami bulu matanya tidak apa-apa, wongnya mati. Ini sibuk masangi bulu mata, ya tidak apa-apa bu, biar cantik ditengok oleh suami, pakai minyak wangi. Itu sulit, sama seperti bapak-bapak nih, kalau habis dari kantor nak wudhu tuh malas. Ngapa? Nak ngelinting tangan, nak ngelepas jam, nak buka cincin, nak buka sepatu. Itu galo-galonya ada pahalanya. Kita berwudhu walaupun dalam kondisi sulit, dihapus oleh Allah dosanya, diangkat oleh Allah derajatnya. Itu baru wudhunya, belum sholatnya. Oh, makanya ibu-ibu kalau nak wudhu jangan takut. Setuju tak kira-kira? Tak apa-apa, wudhu biarlah.
Kenapa? Di sisi Allah make up yang paling indah air wudhu. Ya. Kenapa? Bukan apa-apa ibu-ibu. Ya. Ini saya sebutkan. Nabi itu bersabda, orang yang paling bisa dicireni nanti ketika di padang mahsyar, mana umatku mana bukan, adalah yang wajahnya hurran muhajjalin, putih bercahaya, bersinar. Nabi nengok sebanyak orang itu, tuh, sini, itu umat aku tuh umat aku, itu wong tebing tinggi itu. Ketengokan dari mana? Dari wudhunya, bukan dari seragamnya. Tapi ini seragam bagus lah, ini warna hijau, ini luar biasa. Ini muslimat ya, muslimat, ya lah. Muslimat NU. Kalau yang putih-putih itu apa? Mukminat. Apa meluat? Ustaz Mami ini ngato ibu lo itu dia. Ada yang oren. Walaupun seragam kita beda, wudhu kita sama. Betul tak Bu? Walaupun seragam kita ada yang biru, putih, hijau, orange, merah, kuning, hijau di langit yang biru, wudhu kita sama. Nabi akan melihat wudhu itu sendiri. Ini baru wudhunya, belum sholat. Yang kedua apa kata Nabi? Kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkah ke masjid. Tuh. Ibu-ibu kepengen dapat rumah di surga? Nian apa? Lagi aku unjuk kuncinya ndak kalah. Nian. Oke, awas aku lanjut ndak kalah. Mahal ini. Mahal. Karena aku nengok kamu nih rato-rato nih bakal mati galau nih. Ya, apalagi wong tua kita Pak Abdul Hamid nih. Lapara saya nih. Kita doakan beliau panjang umur. Amin. Wong lah mati galau dia hidup dewean. Berejolah awak mana dewean kulo kilir dak keruan di sini. Ya. Nih, banyak ke masjid. Jangan tak banyak ke masjid. Apa kata baginda Nabi? Man ghada waraha ilal masjid. Siapa yang pergi ke masjid, a'addallahu lahu nuzulam fil jannah kullama ghada waraha. Siapa yang pergi ke masjid, Allah akan persiapkan tempat dia di surga. Setiap kali dia ke masjid, setiap itu Allah kasih tempat di surga. Sekali berangkat sekapling, sekali berangkat sekapling, sehari 5 kali ke masjid 5 kapling. Nah, dak cayo matilah. Baru tahu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nih yang rajin ke masjid, ya Allah. Makanya kalau nak rebutan kapling, paling banyak ke masjid. Serius aku tuh. Diangkat oleh Allah derajatnya, dihapus oleh Allah dosanya, dan ke masjid dibangunkan oleh Allah tempat terindah. Semewah-mewah rumah di dunia ini, tidak seenak surga. Bu, rumah punya rumah besar saro, nak mayar pembantu, nyapu dewek gempor, saking kayanya rumahnya sehektar. Bayangkanlah nyapu sehektar, rumahnya besar, pintu gerbangnya besar, nak ada satpamnya pulo lah, bergaji pulo. Tapi kalau ibu punya rumah di surga, tidak ada kotornya. Punya kendaraan mewah di dunia, bayar pajak tiap tahun. Tengok dari raya aku nih, pening mikir bayar pajak. Ya, belum rusaknya, belum nak bersihnya tiap hari. Tapi punya apapun di surga, ibu bebas dari kata susah. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Tak katik lagi sulit ibu-ibu. Rumah di dunia ini jangankan besar, kecil bagi repotnya punya. Apalagi punya anak kecil, habis dicat dinding dicoret, piring disimpan-simpan dipecahi budak. Betul ibu-ibu? Lampu dikit-dikit putus, atap dikit-dikit bocor.
Itu rumah. Semewah-mewah rumah kita di dunia, kita sulit ngurusnya. Tapi kalau punya rumah di surga, ibu dah acak sulit lagi. Ibu walaupun punya rumah mewah, pasti nak belanja makan. Tapi kalau di surga, nak bakso, datang bakso. Tak? Wajib alam sana, nak bini, datang bini. Ya, tinggal ngomong baik. Masya Allah, ibu-ibu, nak apa di surga? Semua tinggal didetikkan di hati, muncul. Makanya ibu-ibu, ya, saya ingatkan, ayo ini ke masjid. Wuduknya baik, hebat. Ke masjidnya baik, hebat. Apalagi yang ketiga, intidharus shalah ba'da shalah. Kita nunggu salat, habis salat nunggu salat lagi, nunggu salat lagi, nunggu salat lagi. Itu adalah sesuatu hal yang indah. Apa kata baginda Nabi? Dzalikumur ribat, dzalikumur ribat, dzalikumur ribat. Itu adalah jihad fisabilillah. Nih ibu habis salat zuhur nih. Ya Allah, alhamdulillah habis salat zuhur. Aku nih nyuci rumah, nyuci baju dulu, nyuci piring sambil nunggu asar. Ibu nunggu asar tuh, ya, pahala tuh. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Habis asar, kerja lagi, ngurus laki segala macam, ngurus anak. Ngapa? Ngisi waktu untuk nunggu maghrib. Dan ingat ibu-ibu, tugas kita di dunia ini tidak katik lain dari solat ke solat, dari solat ke solat, dari nunggu solat ke solat. Makanya alangkah ruginya orang yang ninggalin sholat. Umur anak 7 tahun baik, wajib wong tua nyuruh anak sholat. 10 tahun kata Nabi kalau tak sholat pukul. Tapi pukulannya bukan yang merobek kulit sama yang matahi tulang. Itu umur 10 tahun. Apalagi anak-anak umur 60. Ada tak di sini anak-anak umur 60? Ibu-ibu jangan tersinggung ya. Aku ini lagi ngomongin anak-anak, tapi umurnya 60. Ya. Kalau umur 10 tahun baik, Pak Haji Fadil kena pukul, apalagi yang 60 tak sholat itu. Antem dengan kipas angin tu lah. Oh lah 60 masih tak galak sholat. Oh ya Allah. Mau apalah nenek ini mati kira-kira. Mawak pipi lah kempot, gigi lah lepas galo. Nak goda malaikat, kalau tak tergoda malaikat. Hah? Makanya ingatkan. Apalagi ada ayu-ayu kami yang sudah umur 40 tahun ke atas, berejolah kalau tak ada nak solat. Ini solat sebelum ini kemuliaan orang yang mau solat sebelum solat. Tuh pahala nunggu sholat tuh luar biasa pahalanya. Jangan main-main. Ya. Jangan main-main. Nunggu sholat sudah. Kemudian apa yang mulia dari sholat itu? Azan. Beruntung orang yang senang azan. Beruntung. Bu, ada hadis Nabi. Pengen saya bacakan tak kira-kira? Ya. Lau ya'lamun nas ma fil adhan wa saffil awal. Kalau manusia tahu kemuliaan azan, kemuliaan saf pertama, tsumma la yajidu, kemudian dia tak dapat illa stahamu, kecuali dia harus ikut pilihan, ikut kuncangan, lastahamu, pasti dia ikut. Tuh dua, apa tadi? Azan dan saf awal. Ya. Ini azan mulia ibu-ibu. Belum lagi apa kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senang di sop paling depan. Untuk laki-laki ini terutama. Kalau untuk perempuan bagusnya memang sop belakang. Kalau ibu-ibu lah di sop depan pula, kami di belakang lagi. Ya. Ini terutama laki-laki. Ini kadang-kadang kalau nengok ibu-ibu cak ini kasihan yang laki-laki. Pengajian yang paling aktif
Ibu-ibu, bapak-bapak nih apalah paling aktif? Mancing saja paling aktif. Ya. Apa kata baginda Nabi? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam. Allah dan malaikat bersolawat untuk siapa? Untuk orang yang di barisan paling depan ketika sholat.